Halo Sobat Auto Plus, balik lagi ke channel Auto Plus Online. Nah sekarang kebetulan kali ini kita ada di Satria Mandiri Motor, Jalan Jemur Sari, Surabaya. Ini adalah dealer resminya dari brand Piaggio. Oke, ada motornya di sini. Tapi sebelum kita ngomong motornya, mungkin ada beberapa teman di antara kalian yang kurang familiar ya dengan Piaggio. Piaggio ini apa sih sebenarnya? Kita taunya Vespa gitu ya. Nah gini, sambil santai dikit ya. Piaggio itu sebenarnya adalah brand utamanya. Dia punya sub-brand yang paling entry level gitu ya Pak, yang paling bawah, yang paling umum ya. Dia punya Piaggio sendiri. Ada 3 produk yang ada di Indonesia. Dia ada Liberty, seri Liberty, ada Medley, sama Beverly. Yang nanti kita bahas nih. Di atasnya yang kebanyakan orang kenal adalah Vespa. Nah Vespa ini sudah dari tahun 70-80an sudah hype-nya itu sudah tinggi banget ya kala itu ya, karena dia punya ciri-ciri khas yang unik sekali. Vespa ini lebih menyasar ke segmen lifestyle. Jadi memang secara harga juga lebih tinggi, tapi dia punya desain dan keunikan-keunikan tertentu. Di lain segmen dia punya brand Aprilia nih, kalau di background ya. Aprilia ini mainnya ke sport, motornya Moge, fairing, sport ya. Dan satu lagi Moto Guzzi, dia lebih ke arah motor-motor yang sifatnya touring, cc-nya gede, motornya big bike gede, tapi memang secara ergonomi dia lebih untuk touring, untuk jangka panjang, jaraknya jauh gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai Liberty S keluaran 2025 yang baru rilis kayaknya 1-2 minggu lalu deh, November, Surabaya juga. Kebetulan ada versi lamanya nih, yang Liberty yang sebelumnya. Nanti kita compare dikit-dikit lah perbedaannya apa. Oke? Ayo. Kita ngomong desainnya dulu. Kebetulan ada versi lamanya yang sudah rilis dari tahun 2014 sampai 2021. Cuman sayangnya nggak masuk versi barunya ya, sampai akhirnya tahun 2025 ini keluar. Kalau dari look ya, sekilas langsung kelihatan. Kalau yang lama ini ada esensi lifestyle-nya sedikit ya, ada retronya karena dia punya spion yang membulat. Ini mukanya, ini lampu headlamp-nya ini juga agak kayak bebek gitu ya. Nah yang baru langsung dia berubah futuristik ya. Headlamp utamanya langsung kelihatan, pipih full LED. Spionnya juga lebih runcing, lebih futuristik. Yang paling keren adalah di depan, Pride-nya Italia, logonya Piaggio. Ini kalau kita pakai ini ya, walaupun tampangnya skutik gitu ya, motor matic, tapi kalau sudah bawa Piaggio itu kayak ke mobil kita bawa BMW atau Mercy gitu ya, beda sendiri. Di depan juga dia sudah punya lampu sennya. Dia masih bolam, tapi ada DRL. Terus ke bawah, dia punya velg sudah aluminium, punya rem cakram juga, tapi dia masih menggunakan teleskopik ya, bukan upside down seperti motorsport seperti biasanya. Dari desain samping, sebenarnya kalau dari desain samping itu secara umum, secara global itu nggak terlalu banyak yang kita bisa kulik ya, karena Piaggio ini masih mengambil bahasa desain khas dari Liberty yang lama. 95% masih mirip. Jadi dia masih mempertahankan gayanya yang lama, yang mungkin bisa dibilang dinamis ya, atau pop culture itu ya. Cuman yang unik aja di sini nih. Kalau kita perhatikan ya, dia punya kisi-kisi pendingin di sini. Why? Karena mesinnya di sini guys. Nah, Piaggio kalau bikin motor, baik di Vespa-nya maupun yang Liberty, Medley segala macam itu, dia punya ciri khas yang dari dulu tuh selalu beda sama motor lain. Yaitu adalah letak mesinnya itu selalu di bagian belakang ya. Dan dia selalu menggunakan single swing arm ya. Jadi dia nggak punya 2 swing arm kanan kiri, cuma 1. Ini ciri khas dari punya Piaggio, motor-motor Piaggio. Dan dia punya jok yang nyaman banget, tebel banget ya, di bagian sini tebel banget. Bawahnya ke bagasi, nanti kita buka coba. Dia aja punya grip yang cukup panjang ya. Kenapa? Karena kita bisa buka ini. Bagian plastiknya kita bisa buka, dia bisa berfungsi sebagai rack ya, buat naruh glove atau glove box atau kompartemen gitu ya. Ada pengaitnya di bagian bawah. Desain belakangnya jaga sama-sama senada dengan desain depannya. Tampak futuristik karena lampunya itu tampak tajam banget, sipit. Dia sudah pakai LED, cuman untuk sign-nya itu masih pakai bohlam. Nah sekaligus kita lihat ke samping kanannya, karena dia asimetris ya, jadi di kanannya emang agak beda desainnya. Dia ada exhaust-nya, pendingin kipas di situ. Untuk dimensi motor Liberty S ini,
dia punya panjang total itu 1945 mm. Lalu punya lebar 690 mm, tingginya 1130 mm. Dan untuk ketinggian joknya itu ada di 780 mm. Untuk ukuran ban dari Liberty S ini beda ya, depan belakangnya ya. Untuk yang di depan, dia punya ukuran 90-80, ringnya 16. Yang di belakang, dia lebih lebar. Dia punya 180, tapi ringnya lebih kecil, 14. Tujuannya kenapa? Karena emang dia dia kalau dipakai jalan, kecepatan tinggi pun, dia jauh lebih stabil. Karena tapaknya juga lebih lebar. Untuk rake-nya, kalau diperhatikan, memang beda ya sama kebanyakan motor-motor metik Jepang ya, keluaran Jepang ya, karena sudut kemiringannya cenderung lebih miring. Gunanya apa? Itu memang dirancang seperti ini supaya senada dengan ukuran ban yang berbeda tadi. Maksudnya itu supaya kalau dipacu dengan kecepatan tinggi, motor ini jalannya masih stabil. Itu alasannya kenapa. Jadi diperhatikan memang miring ya, lebih miring suspensi depannya, rake-nya ini. Dan ngomong-ngomong dia juga menggunakan teleskopik ya untuk suspensi depannya. Untuk brake rem depan, dia menggunakan cakram berukuran 24 cm atau 250 mm, dan dia sudah dilengkapi dengan ABS. Cuman untuk yang di belakang, dia masih menggunakan tromol normal. Ya. By the way, untuk suspensinya, monoshock ini, dia punya 5 tingkat kekerasan yang kita bisa atur dari yang paling soft, paling nyaman, sampai yang paling stiff. Artinya dia fleksibel ya. Dan ini yang unik lagi adalah mesin ini dan transmisinya yang by the way menggunakan CVT ya, jadi dia pasti lebih hemat. Dia menggunakan unit swing yang terhubung oleh swing arm dan baru dikoneksikan dengan rangka. Jadi efeknya itu bisa lebih jauh meredam getaran sehingga tidak langsung dari rangka ya, nggak langsung ke dari mesin ini nggak langsung ke rangka itu tadi, sehingga lebih nyaman untuk dikendarakan apalagi dengan kecepatan tinggi tadi. Ngomongin mesinnya, Liberty S tahun 2025 ini beda sama yang lama. Yang lama tuh 150 cc ya. Ini kapasitasnya turun 125 cc. Lebih irit dong karena dia juga sudah standar Euro 3. Dia pakai trademarknya dia, iGet, Italian Green Experience Technology. Itu punya khasnya Piaggio. Dia punya tenaga 11 PS dan torsinya maksimal 11 Nm. Sekarang kita ngomongin kompartemennya nih. Nah, yang pertama bagasinya yang paling gampang, kita bisa buka dari kunci di sini. Klik. Nah, kita buka. Dia punya space yang gede banget ya. Bisa masukin helm teropong di sini. Gede banget, jas hujan segala macam bisa masuk. Ada tankinya by the way kapasitasnya 6 liter. Dan untuk nutupnya ya simpel aja seperti ini. Nah, terus di depan dia juga masih punya kompartemen yang kita bisa akses dari tekan tombol key-nya di sini. Kita buka. Ada 2 penyimpanan kecil ya, kita bisa taruh dompet atau mungkin HP mungkin bisa di sini. Aman, dia akan kekunci sesuai dengan kuncinya. Dan dikasih juga bonus cantolan nih. Kalau kita mau bawa apa ya, kantong plastik gitu ya, baru belanjaan, supaya nggak di mana-mana, tantol di situ. Nah, sekarang kita mau tunjukin terakhir nih, MIA, Piaggio MIA, Multimedia Information Application. Nah, ini tampilan speedometernya ya, atau instrumen clusternya. Jadi kalau boleh diulang lagi nggak apa-apa, buat tunjukin aja. Dia ada welcome scene-nya, ada notifikasi di bawah, ini menunjukkan dia bisa terkoneksi dengan smartphone kita untuk memantau notifikasi, bahkan voice comment atau multimedia. Cuman syaratnya memang harus ada 2, yaitu terhubung dengan smartphone dan menggunakan headset, biar bisa menggunakan voice ya. Selebihnya informasi yang ditampilkan standar ya, ada tangki bahan bakaran di sini, ada trip, A dan B, ada speedometernya sendiri, tanggalan, terus jangkauan kilometer dan dari jam. Ke kanan, di sebelah kanan selain ada tombol buat starter ya, kita ada tombol mode ini buat ngatur settingannya. Kita bisa tahan, hold. Nah, kita
kita bisa ngatur nih bahasanya mau dipakai apa, jam-jamnya nih, tanggalannya, unitsnya, kilometer atau mil. Nah ini pairing dengan handphone yang tadi saya sebutin ya, smartphone tadi ya. Di bagian sini, lalu exit lagi dan kembali ke trip. Sisi kiri ya untuk lampu ya, lampu jauh. Ada dimnya juga, passing di sini. Dan ada lampu sen, klakson, sama ini buat pembuka bagasi ya tadi. Oke, sekian dulu review singkat kita tentang Piaggio Liberty S yang merupakan versi restyling ya dari versi lamanya sebelumnya. By the way, dia tersedia dalam 2 pilihan warna. Kalau Anda berminat, ada Grigio Materia dan Blue Ardesia, atau bahasa Indonesianya warna abu-abu dan warna biru. Langsung bisa cek langsung di Satria Mandiri Motor Jalan Jemur Sari, Surabaya. Ini sudah punya harga on the road 44 juta. Oke, sekian. Thank you sudah nonton. Sampai ketemu di video-video review berikutnya di Autoplus Online. Bye-bye.